Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal mustami'in wal mustami'at, wal musyahidin wal musyahidat. Bapak dan ibu, saudara-saudari serta adik-adik dan anak-anak jemaah masjid salat subuh Masjid Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala ataupun yang menyaksikan melalui media live streaming dimanapun berada. Alhamdulillah, subuh ini kembali Allah izinkan kita berkumpul di sini. Mudah-mudahan kumpulan yang mendatangkan rahmat, yang mendatangkan ketenangan dan ketentraman, serta Allah banggakan di kalangan mereka. Dan di saat kita berpisah nantinya mudah-mudahan dalam keadaan diampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Amin. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita senantiasa termasuk yang punya usaha, punya andil dalam menghidupkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam di tengah-tengah banyaknya orang yang tidak mempedulikan atau mungkin mematikan sunnah tersebut. Karena menghidupkan sunnah di tengah orang-orang yang tidak menghidupkannya punya fadilat yang luar biasa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita lanjutkan kajian kita bersama Imam Abu Ismail Abdurrahman ibn Ismail As-Sabuni rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Aqidatu As-Salaf Ashabil Hadith atau Ar-Risalah fi I'tiqadi Ahli Sunnati wa Ashabil Hadithi wal A'immah, yang ditulis oleh Syekhul Islam Al-Imam Abu Ismail Abdurrahman ibn Ismail As-Sabuni, wafat 449 Hijriah. Nah, kitab ini ditahqiq oleh
Dr. Badal Al-Badr, Badr bin Abdullah Al-Badr. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan biografi ringkas tentang Imam Abu Ismail atau Abu Utsman Abdurrahman Ismail As-Sabuni atau Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah ta'ala, yang lahir pada 372 Hijriah dan diwafatkan 449 Hijriah. Berarti ulama abad keempat dan masuk abad kelima, yang mana pada saat itu mulainya pergolakan antara akidah ahli sunnah wal jamaah dengan akidah-akidah ahli al-kalam. Maka seperti yang saya sebutkan pada mukaddimah sebelumnya, lahirnya tulisan-tulisan, kitab-kitab khususnya yang berisi kritikan dan sebagainya adalah akibat daripada mulai rusak atau banyaknya kerusakan. Kalau di zaman Nabi kan punya dua saja, Al-Quran, As-Sunnah. Tidak perlu ilmu-ilmu alat. Tapi semakin hari semakin banyak penyimpangan dan kerusakan, diperlukan alat-alat untuk memperbaiki. Nah, salah satu dari alat memperbaiki tersebut adalah dengan ditulisnya kitab-kitab tentang akidah ashabil hadis, aqidatus salaf. Dulu akidahnya tertulis oleh Al-Quranul Karim. Cuma semakin banyaknya kerusakan akidah, maka perlu jawaban-jawaban atau perlu ditulis, dapatnya dihimpun ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah tersebut. Karena semakin lemahnya umat atau penguasaan umat terhadap akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sesungguhnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, di awal kitab ini ada sama'at, artinya kitab ini sampai kepada kita melalui para ulama dengan sanad mereka sampai kepada penulis, dengan sanad mereka sampai kepada penulis. Karena min adatihim, kebiasaan orang-orang dahulu baca kitab itu dari syekh baca dari syekh, dan biasanya sampai tamat kemudian diberikan ijazah atau sanad sampai kepada penulis. Dan mungkin ini kita tidak bacakan sanadnya. Siapa yang ingin mengetahui silahkan kembali ke kitab asli. Qala rahimahullah ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Ini dari sanad hadis, sanad apa? Sanad kitab. Akhbarana al-Jamal Abdurrahman bin Ahmad bin Umar ibn Shakkar binassihi. Jadi sampaikan dari jalan Al-Jamal Abdurrahman bin Ahmad bin Umar ibn Shakkar, yang nasnya dari Imam As-Sabuni rahimahullah ta'ala. Amma alhamdulillahi rabbil alamin, selalu memulai dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam, dan setiap amalan tidak dimulai dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala atau sesuatu yang besar tidak dipuji Allah padanya, maka terputus keberkahannya dan mungkin saja tidak lengkap pahalanya. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik untuk orang-orang bertakwa. Jadi kemenangan akhirnya untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu secara ringkas adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Perintah di sini termasuk meyakini yang Allah turunkan atau yang Allah beritakan, karena kita wajib beriman kepada apa yang Allah sampaikan, apa yang Allah turunkan dan Nabi SAW sampaikan.
Itu adalah kewajiban kita meyakininya. Tidak boleh kita meyakini sesuatu di luar yang Allah turunkan atau yang Nabi SAW ajarkan. Karena itu tadi sudah kita pelajari pada pertemuan sebelum ini, untuk hal-hal yang bersifat gaib atau secara umum mengenali sesuatu itu dengan benar dan keluar dari 3 cara. Salah satu dari 3 cara: melihat langsung, atau melihat yang mirip atau serupa dengannya, atau melalui berita yang benar. Nah, Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu, atau Allah adalah yang tidak bisa dilihat langsung dan tidak ada pula yang sama dengannya. Maka diperlukanlah berita yang hak, khabar shadiq, berita yang benar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah turunkan Al-Qur'anul Karim yang beliau sifat la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Dan Al-Qur'an itu diturunkan bilisanin Arabiyyin mubin, bahasa Arab yang menjelaskan. Nah, ditambah lagi dengan keterangan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disifati dengan afsahil Arab, orang Arab yang paling fasih. Kapan seseorang disebut fasih? Karena fasaha maknanya adalah, makna al-fasah itu maknanya al-wudu, jelas. Orang semakin jelas bahasanya, maka disebut semakin fasih dalam berbahasa. Jadi Nabi Al-Quran disebut dengan lisan Arabi mubin, bahasa Arab yang menjelaskan. Kemudian ditambah lagi oleh Nabi yang fasih dalam menjelaskan. Dan Nabi SAW salah satu sifatnya yang utama adalah at-tablighu, menyampaikan dengan seterang-terangnya. Dan mustahil Nabi bersifat lawan dari tabligh itu, yaitu al-kitman, menyembunyikan. Jadi sudahlah Al-Quran dengan bahasa yang jelas menjelaskan, datang Nabi dengan bahasa Arab yang juga bertugas menjadi mubayyin, mufassir. Oleh sebab itu, berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau nak tahu makna aslinya, ya kembali kepada makna asal bahasa Arab itu sendiri. Kalau tak jelas juga, tanyakan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum jelas lagi, tanya kepada para sahabat yang berguru langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mustahil baik secara akal maupun secara fakta bahwa sahabat tidak paham makna-makna berita yang Allah turunkan tentang dirinya dan berita-berita yang Nabi SAW jelaskan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti bahasanya jelas. Nah, kalau ada yang mengklaim bahwa sahabat itu berkeyakinan serahkan saja maknanya sama Allah, kita tidak paham, ini adalah dan tanda tidak paham. Ini adalah tanda tidak paham tentang akidah as-salafu as-salih, kaum muslimin dan muslimat. Karena mustahil orang tak paham lalu diberikan apresiasi, diberikan rekomendasi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala bahwa mereka adalah imannya jadi contoh bagi siapa yang dapat hidayah. Fa in amanu bimithli ama amantum bihi faqad ihtadaw. Bila mereka beriman kepada Allah seperti kalian beriman, hai para sahabat, mereka benar-benar dapat hidayah. Lalu ternyata mereka tidak paham akidah yang merupakan sesuatu yang paling penting dari segala yang penting dalam agama ini. Ya, lebih penting akidah daripada ibadah. Ya tak? Kan lebih penting akidah daripada ibadah.
Karena akidah itu dasar dari seluruh amal kita, baik ibadah, muamalah maupun akhlak dan adab. Dan itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bahasa yang diturunkan adalah sejelas-jelasnya. Jadi hudan wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa, yaitu mereka yang menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Termasuk perintah Allah adalah meyakini apa yang Dia turunkan dan meyakini apa yang Nabi ajarkan. Karena kalau kita disuruh meyakini seperti itu, lalu kita yakini yang lain, berarti kita tidak akan mendapatkan hakikat takwa yang sesungguhnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Apa sifat orang muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang beriman pada yang gaib, bukan beriman pada yang nyata saja. Nah, kalau diukur yang gaib dengan yang nyata, yaitu dengan logika, berarti kita tidak beriman pada yang gaib sebelum menyesuaikannya dengan logika yang nyata. Logika kan jangkauannya yang nyata ya, kita hanya bisa beranalogi. Makanya sesungguhnya kaum muslimin dan muslimat, kekurangan iman pada akidah seperti ini juga akan berimbas pada kekurang yakinan terhadap ibadah yang dicontohkan Nabi SAW. Maka dipastikan orang yang sudah menyeleweng di akidahnya dipastikan orang yang menyeleweng akidahnya akan juga menyeleweng dan meringan-ringankan ibadah yang diwariskan oleh Nabi SAW. Maka ketika berbuat bid'ah di akidah, maka di ibadah lebih mudah lagi untuk berbuat bid'ah. Ketika kita berdasarkan dalih-dalih yang lemah dalam berakidah, dalam beribadah pun yang lemah-lemah akan lebih kita tegakkan daripada yang kuat-kuat. Ini kadang terjadi kaum muslimin, hadis lemah, bahkan hadis palsu ditegakkan sekuat tenaga. Hadis sahih dan sharih ditinggalkan dengan semena-mena. Iya tak? Bukan banyak hadis nyata begini perintahnya, akan cuma sunat ditinggalkan. Tapi ada hadis yang dhaif, bahkan mungkar, bahkan palsu, tapi ditegak-tegakkan. Alasannya ada ulama yang mengatakan. Subhanallah kaum muslimin. Akibat apa? Karena di akidah sudah menyeleweng, maka di ibadah akan lebih menyeleweng. Allah musta'an. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, itulah sebabnya baginda Nabi SAW lama mengurus akidah umat ini, lama berdakwah tentang keyakinan umat ini. Nabi SAW selama dakwahnya akidah, dan fokus akidah selama periode Mekah. Periode Madinah juga akidah, cuman ada ditambah dengan syariat dan hukum-hukum yang Allah turunkan. Baru lapang hati ini menerima hukum Allah itu ketika di sini tertanam akidah yang benar dan kokoh. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hudal awal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik itu bagi orang yang bertakwa, yang senantiasa mendengar berita, bukan berita dunia dalam berita bukan berita politik hari ini, maksudnya berita yang datang dari as-sadiq, daripada al-haq, Allah yang maha benar, dan dari an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sadiq al-masduq. Ma'asyiral kiram, wa sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat serta salam senantiasa disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, dan kepada para keluarganya, para sahabatnya yang mulia. Amma ba'du. Selanjutnya, fa inni lamma waradtu Amid Tabaristan wa bilad Jilan mutawajjihan ila Baitillahil Haram. Sesungguhnya saya ketika tatkala melewati Amid. Amid adalah salah satu negeri di Tabaristan. Wa bilad Jilan,
dan daerah-daerah jinan, mutawajjihan ila Baitillahil Haram, menuju Baitullahil Haram, wa ziyarati qabri nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan ziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini catatan oleh muhaqqiq, al-aula yang lebih bagus dia sebutkan sebenarnya adalah ziyarat al-Masjidin Nabawi atau ziyarat Masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ziarah ke Masjid Nabawi. Karena ziarah kubur tidak dianjurkan melakukan musafir jauh-jauh untuk ziarah kubur. Nabi alaihi salatu wassalam jelaskan, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak dianjurkan musafir, yaitu syaddur rihal, mengikat kendaraan ya dan membawa perbekalan, berarti kan musafir itu, ke suatu tempat kecuali ketiga masjid. Al-Masjidil Haram, Masjidil Haram, wa masjidi, kata Nabi SAW, masjidku, wal Masjidil Aqsa. Maka tidak ada istilah wisata religi ziarah kuburan makam ini dan itu tidak ada anjurannya dan tidak dilakukan oleh generasi terbaik umat ini. Makanya wallahu taala alam, sebaiknya penulis menyebutkan di sini Masjidah Nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ahlu at-tasawuf, ahlu tariqah, orang-orang tarekat dan sufi biasanya akan bertahan bahwa perkataan Nabi la tusaddur rihal itu tidak bersifat khusus, padahal sepakat mengatakan nafi disudahi dengan mustathna atau istisna yufidul hasr. Ya, ini istilah nahwu, istilah bahasa ini, bahwa ada kalimat nafi. Tahu nafi? Bukan narapidana, no? Menafikan sesuatu. La ilaha, tidak ada ilah. Kenapa ini? Tidak ada yang disenangi, digandrungi, dicintai, diibadahi dengan hak illallah, kecuali Allah. Berarti ibadah hanya kepada Allah, tidak boleh yang lain. Ini kan la tusaddur rihal, tidak dianjurkan untuk saddur rihal, melakukan perjalanan, illa, kecuali, ada kecualinya, ila thalathati masajid, kecuali ketiga masjid. Nah, tentu saja maknanya ini dipahami bahwa yang dimaksud adalah rihal untuk beribadah, untuk beribadah. Sebab apa? Nabi, Allah dan Rasul tak pernah melarang orang untuk rihlah ke Syam untuk berdagang. Sah? Allah dan Rasul tak pernah melarang orang dari Madinah pergi ke Irak untuk melamar dan meminang. Tidak ada larangan kan? Nabi alaihi salatu wassalam, Allah SWT dan Rasulnya SAW juga tidak pernah melarang seseorang pindah dari Makkah ke Madinah untuk mencari penghidupan. Tidak dilarang, jelas. Dan Nabi juga tidak melarang seseorang pergi dari Madinah misalnya menuju Kufah untuk ziarah ke tempat saudara dan kerabatnya, juga tidak dilarang. Nah, kalau semua ini tak dilarang, berarti tinggal lagi masalahnya masalah agama. Dan Nabi SAW selalu menyebutkan hukum, tentu yang dimaksud hukum syar'i, bukan hukum urfi. Oleh sebab itu, maka yang dimaksud tidak dianjurkan melakukan perjalanan dalam rangka ibadah, kecuali ketiga masjid. Dengan demikian dinafikanlah ziarah dengan musafir dengan tujuan ziarah ke kuburan-kuburan tertentu. Bahkan kuburan Nabi SAW sendiri tidak dianjurkan ziarah ke situ. Wallahu a'lam. Nah, walaupun setelah kita sampai di Madinah, kita sudah tidak dilarang ziarah kubur. Jangan salah paham. Ini kadang-kadang
orang-orang yang tidak paham kita, dibilangnya kita anti ziarah kubur. Karena tuan-tuan juga jarang juga masalahnya ziarah kubur ya. Dah ziarah tak belum? Sya'ban ya. Menjelang Ramadan ziarah kubur belum? Dah bersih tak kuburan bapak ibu? Kan sekarang kan sibuk orang bersihkan kuburan makam kuburan saudara kita. Nah, ya harusnya ada pegawai khususnya untuk bersihkan makam itu sehingga tidak perlu tunggu bulan Sya'ban. Ini sudah bersarang pula ular di situ baru ditengok. Ditunggu bulan Sya'ban dulu. Kaum muslimin dan muslimat, pada itu tidak ada dasarnya sama sekali. Jadi jelas ya. Jadi yang dimaksud ziarah atau musafir yang dilarang tadi kecuali ketiga masjid adalah dalam rangka ibadah. Tapi kalau untuk musafir antum, nah cari mertua, cari istri kemanapun tidak dilarang, karena ini tidak kaitan langsung dengan ibadah khusus. Baik. Jadi di sini beliau wazirat qabri nabiyhi, sebaiknya beliau supaya tidak disalahpahami oleh orang lain. Ziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andai ini yang diyakini beliau, maka kita katakan barangkali ini zallatun min zallatil alim, yaitu mungkin tergelincir beliau di sini karena tidak ada azzaman la yukhti, seperti kata para ulama. Bukan hampir, tidak ada yang tidak salah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Dan kekeliruan atau zallah seperti kata ulama, zallatul alim zallatul alam ya. Kalau ulama yang keliru atau sesalah dan diikuti bisa menggelincirkan seluruh alam. Allah musta'an. Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala ashabihi al-kiram. Kemudian salawat dan salam salawat dan salam kepada Nabi, kepada keluarga dan kepada sahabat-sahabatnya yang mulia. Sa'alani ikhwani fid din, ketika saya melewati Amit Tabaristan dan Biladu Jilan tadi, saudara-saudaraku seagama bertanya kepadaku atau meminta kepadaku an ajma'a lahum fusulan, untuk mengumpulkan, membuat kumpulan tulisan fi usuluddin, dalam masalah-masalah pokok agama, allati istamsaka biha alladzina madaw min a'immatid, yang dipegang teguh oleh generasi-generasi dahulu, min a'immatid, yaitu imam-imam dalam masalah agama kita, wa ulama'il muslimin, dan ulama'nya kaum muslimin, wassalafis salihin, dan as-salafus salih, wahadu wa da'aun nasa ilaiha fi kullihin, yang dengan itu mereka mengajarkan dan mendakwahkan manusia kepadanya dalam segala masalah, wa nahu amma yudadduha, dan melarang apa-apa yang bertentangan dengannya. Jadi ada pokok-pokok agama yang mereka yakini, yang mereka pegang teguh, dan kemudian mereka melarang meyakini hal-hal yang bertentangan dengan itu, seperti yang akan dibahas dalam kitab nanti. Wa yunafiha, atau menafikannya, bertentangan dan menafikan, bertolak belakang. Jumlatul mu'minin al-musaddiqin al-muttaqin. Wa yunafiha, artinya inilah yang disampaikan kepada segenap orang-orang yang beriman, yang membenarkan al-muttaqin, dan yang bertakwa. Jadi ada orang beriman, yaitu cirinya membenarkan apa yang datang dalam Alkitab wa sunnah, bukan membenarkan akal dan logikanya semata, tapi membenarkan Al-Quran dan sunnah. Al-muttaqin, yang senantiasa bertakwa, wa walau fittiba'iha wa adaw fiha, dalam mereka memberikan loyalitas atau tidak berdasarkan akidah ini. Artinya bila ini keyakinannya, berarti ini
saudara kita yang lurus. Tapi kalau berubah atau bertentangan dengan ini, berarti saudara kita juga, tapi akidahnya tidak lurus. Tentu kita akan lebih senang dan dekat kepada yang lurus daripada yang tidak lurus. Hati tidak bisa dipungkiri, karena Nabi katakan al-arwahu junudun mujannadah. Arwah kita ini, ruh kita ini ibarat tentara yang terlatih. Ma ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Kalau sehati dia akan dekat, kalau tak sehati dia akan jauh. Dimanapun, baik yang berada di jalan keyakinan yang lurus atau di jalan yang bengkok dan berbelok, ya, akan terjadi ini di semua bidang. Betul apa tak? Misalnya ada masjid, pengurusnya adalah orang-orang yang akidahnya lurus, tentu yang akan diundang kira-kira ustaz-ustaz yang lurus, bukan ustaz tidak bersalah. Jangan salah, ulang lagi ini tentunya, ingat lagi, jangan cari ustaz yang tidak bersalah, ya. Jelas? Pak, jelas sudah? Jangan cari ustaz yang tidak bersalah, nggak ada. Semuanya ada salahnya, ada kelemahannya. Tapi yang berada di jalan yang lurus. Kemarin terjadi kecelakaan di Mangkinang di jalan lurus, jalan lurus. Iya, ya Pak, berada di jalan lurus. Tapi qadar Allah, semoga Allah merahmati mereka. Amin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi bukan cari ustaz yang tidak bersalah, nggak ada. Tapi ustaz yang berada di jalan yang lurus. Tapi bila pengurusnya berakidah melenceng, tentu yang akan dicari sama. Itu sudah arwah kita begitu. Bukan arwah orang mati, itu kata istilah orang kita, arwah orang mati. Tapi bahasa Arab sama, hidup. Arwah juga namanya mati, arwah juga. Baik. Roh kita ini ibarat tentara yang terlatih. Ya kan? Kemudian semakin kecil lagi nanti yang suka baca hadis dengan yang suka hadis pula lebih dekat daripada yang lainnya. Yang suka berdebat akan berkawan pula yang suka berdebat. Sampai istri kita, kalau kita suka debat dikasih istri pendebat juga, rasain itu. Iya, rasain. Suka mendebat orang akhirnya dapat istri yang suka mendebat kita. Maka hati-hati, yang suka berdebat nah, nanti dapat bini yang suka mendebat juga, ya, karena ada kecenderungan itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi al-arwah mujannadah. Jadi kita dalam berakidah juga seperti itu, akan lebih cenderung orang yang sekeyakinan dengan kita, dan akan semakin jauh dari orang yang tidak berkeyakinan yang sama, walaupun masih saudara seiman dan Islam, saudara muslim kita, itu wajar saja. Dan tidak bisa mungkin di pihak manapun, baik yang di salaf maupun yang di khalaf, sama. Jelas? Dan saya sudah merasakan itu. Saya merasakan itu. Jelas? Jadi untuk suatu lembaga misalnya, kalau dominan di situ, yang melenceng, menyimpang akidahnya, pasti yang berkuasa adalah yang menyimpang. Sehingga ketika diusulkan, misalnya kita usulkan masuk saat oh itu orang lurus kaji itu, kita di sini tidak boleh lurus. Ada yang bilang gitu, Pak. Kita masukkanlah Dr. Dasman, Pak. Oi, Dr. Dasman itu kajinya lui-lui aja, tidak bisa bengkok-bengkok. Awak sih kok. Nah, ini masalah. Alhamdulillah itu tidak dimasukkan karena untuk kampanye waktu itu. Untuk jadi jurkam. Awak tak pandai jadi jurkam, awak tak pandai, awak bukan orasi, awak hanya guru biasa. Ya, guru biasa. Pernah jadi guru bahasa Inggris, pernah juga, tapi tidak pandai bahasa Inggris. Ya, karena di antara yang tidak pandai, awak yang paling pandai. Pernah jadi guru sastra Indonesia juga, walaupun tidak pandai sastra, karena di antara yang tidak pandai, awak pula yang paling pandai. Pernah itu serius kaum muslimin dan muslimat. Waktu dulu di pondok. Jadi di antara yang tidak pandai, awak yang pandai. Akhirnya dapatlah nilai 9 kan? Dapat nilai 10.
Apa sebab? Karena yang lain-lain nilai di bawah itu. Itu boleh enaknya kalau kita berada tengah-tengah orang yang tak pandai. Masyaallah, tapi insya Allah orang-orang pandai semua kawan saya. Buktinya sampai di Jakarta pun saya masih terhitung pandai. Sampai di Madinah pun masih diperhitungkan pandai banget. Jadi lumayan lah produk Indonesia. SNI, standar masih masuk standar nasional Indonesia. Walaupun tingkatnya tingkat lokalnya. Salah sendiri kenapa pulang ke sini. Kalau saya terima dulu tawaran tinggal Jakarta kan jadi nasional saya. Iya kan? Walaupun sekarang sering juga dipanggil sering juga diundang ke tingkat, kok lupa kemarin diundang ke Jakarta kan? Nah, untuk tingkat nasional dan bahkan internasional. Walaupun produk kampung. Alhamdulillah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi wajar itu. Wa walau wa'adu 'alaiha. Akan kalau seyakin-yakinan satu ilmu, bahkan ya yang sebelumnya lagi sesuku dengan yang tidak sesuku, mana yang dekat? Sesuku, ya tak? Ya tak Pak ya? Yang Jawa pasti kalau tempat misalnya kita ketemu di luar tuh, dengar saya orang Jawa, dengar yang lain bahasa Jawa, saya gabung enggak? Daripada gabung ke bahasa Ocu, lebih baik gabung ke bahasa ya, biasa itu, jangan marah enggak, itu biasa itu. Nah, tapi ini bukan nama agama. Tapi dalam agama tentu yang paling dekat dengan kebenaran kita akan lebih dekat kepadanya. Bila hati ini cenderung pada kebenaran. Tapi kalau memang cenderung menyimpang, cari pula yang menyimpang di semua lini. Sampai pun andainya pun saya jadi pejabat, kalau sempat jadi presiden nanti, tapi jangan didoakan. Iya, saya mau Pak, tapi tidak boleh pakai politik, tidak pakai tim sukses, tidak pakai partai politik. Tidak bisa? Alhamdulillah, syukur tidak bisa. Bapak kira senang jadi presiden itu? Utang yang banyak sekarang. Kalau sekarang jadi presiden Indonesia, mikirkan utang kerja kita. Akhirnya terpaksa ngutang lagi untuk bayar utang. Allah musta'an. Mau jadi presiden? Hah? Mau? Saya tidak mau. Tapi kalau ditunjuk mau aja. Kalau ditunjuk silakan, tak ada masalah. Insya Allah saya jalankan. Tapi kalau berpolitik harus punya partai, harus pakai tim sukses, harus pakai baliho sana sini, plus nanti pencitraan, itu tidak mau saya. Kalau gitu tidak bisa Ustaz. Alhamdulillah. Saya juga tidak termasuk, atau saya tidak termasuk saya termasuk yang memang kurang senang juga masuk istana. Alhamdulillah sudah beberapa kali kesempatan ya diberikan karena Dewan Hakim waktu itu untuk tingkat ASEAN Pasifik sudah 4 kali. Ya kalau peserta aja bisa masuk, masa Dewan Hakim tidak bisa masuk kan gitu ya? Diundang memang diundang. Bahkan diminta untuk terjemah gitu. Saya belum pernah pergi. Alhamdulillah. Sebab kalau masuk istana nanti bikin hibah hati kita. Di sana barangnya mahal-mahal. Awak di rumah barang rongsokan semua ya. Di sana orang cantik-cantik, di rumah lebih cantik lagi saya. Di sana orang necis-necis, pakaiannya lusuh-lusuh itu ya. Ini saya bilang insya Allah semoga ya saya tidak akan masuk istana sebelum jadi presiden. Serius ini. Tentu tidak serius ya. Kalau tidak lah. Insya Allah. Semoga ya. Saya berharap tak masuk istana sebelum jadi. Ya, tidak begitu bahagia saya masuk ke sana. Alhamdulillah, tidak bahagia. Jelas. Bukan tidak loyal, jangan salah tafsirnya. Alhamdulillah doa kita selalu untuk para pemimpin kita, baik secara nyata maupun dalam rahasia. Kita mendoakan kebaikan untuk para pemimpin-pemimpin tersebut, ya, baik yang saleh di antara mereka, apalagi yang fasik. Lebih perlu didoakan, mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Cuman saya tadilah awak pay buati, tahu pay buati? Nampak punya orang ancak awak Cina bulan nanti kan itu. Nampak mobilnya cantik, pengen pula nengok. Padahal awak nak duit tidak beli kan? Lebih baik tak tengok. Paham? Paham? Makanya saya paling tak suka masuk mall. Terus terang masuk mall. Tuh MP itu sekali seumur hidup saya masuk dan saya bilang insya Allah saya tak balik lagi sini. Pasalnya apa di sana? Tahu kan? Tidak tahu. Alhamdulillah itu tidak masuk. Syukurlah.
Seperti sepaham kita ini nampaknya. Bakal lama pertemuan kita. Apa di sana barangnya bagus-bagus, sah? Yang nunggunya juga. Nah, ini siapa masalahnya? Oke, saya tak suka. Jelas? Nak dibawa pulang, marah pula istri. Iya. Barangnya dibawa pulang, tak ada pula piti. Nah, jadi saya tak suka main di tempat-tempat seperti itu. Jelas? Jadi kalau saya nak cari saya ke mall itu sekali. Yang SKA mungkin baru 2 kali saya masuk. Itu pun karena tidak ada di tempat lain barangnya, ditunjuk ke situ. Saya lebih sering main di Pasar Selasa. Itu Pasar Selasa? Tidak tahu ya? Atau Pasar pagi. Tapi jarang pasar pagi, yang sering Pasar Selasa. Ya, itu kelas saya masih. Tuan-tuan itu lebih tinggi, kelasnya itu urusan tuan-tuan. Jelas? Makanya wala wal bara akan terlihat dia aku atau tidak. Skalanya tergantung kecil besar. Tentu wala kita kepada orang beriman secara umum ini secara garis besar, ya kan? Setiap muslim kita wala kepadanya. Dan setiap orang di luar Islam kita barak daripadanya. Tidak mungkin akan kita cintai orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak cinta bukan berarti zalim. Jelas? Tidak jelas sempat ketua saja lah masukkannya. Orang yang berbuat dosa minum khamar, Bapak suka dengan dia atau benci? Benci. Bapak radikal kalau gitu. Tidak boleh membenci. Tidak boleh membenci. Sah? Kalau ada pencuri, setiap ada kasus dia selalu ditangkap di tempat ini. Bapak suka atau benci? Radikal lagi. Hah? Subhanallah. Ada orang suka gangguin istri orang lain. Tidak ada suami yang nyaman di tempat itu. Pokoknya dia suka godain istri orang. Suka? Benci atau suka? Ya, dia tidak akan benci karena istri dah tua. Tidak ada lagi mau ganggu. Jadi kaum muslimin dan muslim, kita benci. Sah? Benci tak? Benci. Mana yang lebih besar, dosa kufur, dosa syirik daripada dosa mencuri? Syirik lebih besar. Nah, kalau ini boleh dibenci secara ijma' kita boleh bencinya. Sah? Apalagi orang-orang yang dosanya lebih besar daripada itu, wajib kita benci. Ini akidah. Cuman kalau ada yang mencuri, boleh antum bakar rumahnya? Boleh? Alhamdulillah, akidahnya benar ya. Boleh ditikam orangnya? Tidak boleh. Jelas? Boleh dibakar ketika ketangkap? Tidak boleh. Sama juga orang kafir kita benci. Tetapi kalau lihat dia mau mobil cantik, jangan dilepas nih. Tidak boleh. Jelas? Tidak boleh dilepari. Pahamnya nak? Itulah maknanya benci dan cinta itu. Sebagaimana kita cinta atau suka kepada setiap orang yang berbuat kebaikan. Kalau ada ibu-ibu Pak memperluas masjid Ubay bin Ka'ab ini terlalu kecil katanya, kita buat 40 kali 40. Bapak cinta tak sama ibu? Bukan jatuh cinta. Suka tak sama ibu nih? Suka tak? Nanya orang tua ini payah memang. Apalagi ibu mungkin ada di belakang. Ya, kita cinta. Sah? Normal itu, kita senang dengannya. Tapi boleh tak kita angkat ke rumah? Hah? Ya, tak boleh dong. Jadi harus diletakkan posisinya pada posisi yang tepat. Jelas? Cinta tidak menghalalkan kita. Misalnya saya kan ngajar nih, ada mahasiswa, ada mahasiswa yang berprestasi, saya suka enggak? Suka enggak? Hah? Tapi boleh enggak saya bawa ke rumah? Ya enggak boleh. Paham kan? Tapi boleh enggak saya berikan hadiah apresiasi? Asal istri enggak curiga, itu aja masalah. Iya, asal tidak ada obsesi-obsesi lain di dalamnya. Boleh saja. Boleh kan? Boleh enggak beri hadiah kepada yang bukan mahram kita? Boleh enggak?
Tidak boleh. Ya Syekh. Boleh, tapi jangan pakai syarat. Jangan pakai syarat. Ini murni sebagai apresiasi atas prestasi. Itu ajar. Oh, tidak ada banyak saya berdosa saja. Dia yang berprestasi saya kasih, bahkan tidak berprestasi pun dikasih. Saya pernah mengatakan siapa yang paling lambat hadir hari ini, ada hadiah. Nunjuklah dia perempuan. Hari saya kasih hadiah. Karena janji tadi. Karena saya senang tak? Senang saya terlambat dia? Tidak. Saya ingin berikan teguran. Ya, ingin berikan teguran dengan cara yang berkesan. Jadi dia tersinggung, habis itu tersenyum. Ya tak? Daripada dimarahin, lebih baik kasih hadiahnya untuk makan siang. Makan siang mahasiswa berapa loh? Ya ampera 7.000 kan? Tambah teh goyang 3.000, 10.000 cukup kan? Ya tapi kesannya lama. Kesannya lama. Mungkin kalau kita lamar nanti diterima. Mungkin, Allah musta'an. Kemana-mana bola kajian. Karena tentu nampaknya mendudukkan cinta dan benci ini kadang-kadang tidak duduk, sehingga kalau kita benci orang kafir radikal gitu ya, padahal dia benci sama kita gara-gara Wahabi katanya. Subhanallah, mana yang lebih berat dosanya, orang-orang yang dituduh Wahabi dengan orang-orang yang kafir kepada Allah? Paham nggak? Ditanya, orang Wahabi masih Islam atau tidak menurut mereka? Masih Islam? Tapi mana yang lebih mulia, orang kafir atau orang Wahabi? Misalnya, antum Wahabi ya? Saya enggak pernah diajarkan Wahabi, enggak pernah. Ya, belum pernah tuh 15 tahun saya di Madinah, enggak pernah ada mata pelajaran Wahabisme, enggak ada. Tidak ada pelajaran yang mengarahkan kami untuk ikut Wahabi, tidak ada. Yang ada adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman As-Salafus Salih. Kalau kebetulan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah termasuk salah satu ulama mujaddid yang menghidupkan kembali warisan As-Salaf, sehingga digabungkanlah Salafi Wahabi, tidak ada masalah. Kalau itu maksudnya saya nomor satu Wahabi, tidak ada masalah. Kalau itu maksudnya, itu menghidupkan kembali warisan As-Salaf As-Salih, dan itu kenyataannya. Tetapi perintah atau instruksi ketika belajar di Madinah, ya 15 tahun saya belajar baik di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, di kampus, bahkan di majelis-majelis khusus di rumah Syekh, ya seperti pernah belajar di rumah Syekh Atiyah Salim, Syekh Muhammad Mu'tad Zahrani dan lain-lainnya, ya belajar kitab-kitab, tidak pernah digiring untuk jadi Wahabi. Buktinya dengan Syekh Atiyah kami baca kitab Al-Muwatta Imam Malik. Imam Malik 179, belum ada Wahabi waktu itu. Ini rujukan seluruh umat Islam. Belajar kami di rumah Syekh Mustafa Al-Bukhari, juga belajar kitab Al-Muwatta riwayat Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, Hanafi, belum ada Wahabi waktu itu. Belajar Masya Atiyah Salim, juga belajar Muwatta dan Sunan Abi Daud. Ini yang di rumah ya. Kalau belum di Masjid Nabawi lagi, yang dipelajari adalah, kalau saya dengan Syekh Abbad sampai tamat, Sunan An-Nasai. An-Nasai juga 313, belum ada Wahabi itu. Dan kitab-kitab Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar, Al-Ala'i dan seterusnya kita belajar. Alhamdulillah. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, lucunya saudara kita yang tak paham masalah wal dan bara ini, bencinya kepada Salafi Wahabi dalam tanda petik lebih dahsyat daripada bencinya kepada Yahudi, Majusi, Nasrani. Dan masih saudara se-Islam dan se-iman. Karena tidak duduk masalah ini. Dikiranya kalau kita benci pada orang kafir, nanti kita akan bunuh orang kafir. Itu salah besar, karena orang kafir itu tidak ada kewajiban membunuhnya kecuali di saat-saat disyariatkan. Dan orang kafir dalam Islam tentu tahu sendiri dibagi 4. Yang pertama adalah az-zimmi, yang tinggal di negeri Islam, di bawah pemerintahan Islam atau orang Islam, zimmi.
Itu tidak boleh diganggu. Bahkan kalau kita lihat as-salaf sendiri, mereka kadang-kadang sebelum memberi orang Islam, diberinya dulu orang non-muslim itu. Sembelih kambing misalnya, nanti dibagi dagingnya, berikan saudara kita yang non-muslim itu dulu sebelum saudara muslim. Karena apa? Ta'lif, untuk melunakkan hati. Melunakkan hati. Kalau mereka dapat musibah, mereka bantu. Makanya orang-orang non-muslim itu nyaman tinggal di negeri muslimnya banyak, termasuk negeri ini. Alhamdulillah belum ada genosida karena umat Islam mayoritas di Indonesia. Sah? Tapi sudah ada pembantaian dilakukan oleh orang selain muslim di negeri yang mayoritas muslim sendiri. Tapi di daerah tertentu mereka mayoritas non-muslim, sudah sering. Itulah rahmat. Tapi memang kita terus yang tertuduh. Sudah? Allah musta'an. Yang kedua adalah al-mu'ahad, yang terikat perjanjian dengan orang Islam, baik perorangan maupun G2G, government to the government, pemerintah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah musta'man, yang mencari suaka ke negeri Islam, sekalipun yang berikan suaka rakyat biasa dan jelata. Pemerintah Islam tidak boleh membatalkan itu. Misalnya ini khalifahnya si fulan, lalu rakyat jelata yang paling jelata memberi jaminan keamanan kepada orang kafir yang melarikan diri dari negerinya. Ya karena mungkin urusan politik dan sebagainya, lari ke negeri muslim, lalu diberikan jaminan oleh rakyat, maka pemerintah Islam tak boleh membatalkan jaminan itu. Jelas? Itu hukum asalnya. Yang keempat baru yang namanya harbi. Kalau sudah ketemu di medan perang, mereka angkat senjata, masa kita lipat tangan? Lipat tangan gitu ya, mereka todongkan pistol begitu. Itu tidak mungkin lah tuan-tuan. Apapun agamanya pasti akan angkat senjata, atau silakan diperbudak atau siap untuk dibunuh. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin dan muslimat, membenci dan mencintai itu adalah hak setiap manusia, hak asasi manusia. Saya pasti akan mencintai, kalau di sini ada iman, saya mencintai saudara yang beriman dan benci kepada kekufuran. Kan salah satu nikmat Allah itu kan adalah wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ikum bi katsirin min al-amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Tetapi Allah lah yang membuat kalian mencintai iman, wa zayyanahu fi qulubikum, dan menghiasi iman itu dalam hati kalian, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah jadikan kalian membenci kekufuran, membenci kefasikan, membenci kemaksiatan. Kalau benci maksiat, otomatis benci kepada pelakunya. Sah? Benci kepada kekufuran, otomatis wajib benci kepada pelakunya. Benci fasik, tentu benci pada pelakunya. Sah? Tetapi kebencian tidak boleh membuat kita gelap mata. Ya, antum suka enggak istri yang pelawan? Bukan orang pelalawan. Pelawan, tuh pelawan? Enggak suka kan? Kalau antum punya 3, mana yang paling aku senangi? Yang satu taat mutlak, yang satu pelawan mutlak. Nah, antum suka yang mana? Ya tak. Benci kan? Benci, akan lahir kebencian itu. Tapi boleh enggak antum menzaliminya? Enggak boleh. Enggak boleh. Wajib adil, sekalipun dia sendiri pelawan sama kita. Tapi hati tak bisa dibantah. Saya lebih senang pada yang punya kelebihan tadi. Ya Pak ya? Jelas? Jelas kan? Jadi ada benci, tapi tak boleh menzalimi. Benci pada orang kafir tak, tapi tak boleh sembarangan menzalimi orang kafir. Inilah akidah kita. Nah kalau begini, dianggap teroris, berarti yang mengatakan itu yang teroris, menakut-nakuti orang. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT. Kalau gitu semua kita teroris. Asal ada benci dalam hati berarti
bibit teroris, bibit radikal. Karena tidak satu pun kita kecuali membenci dan mencintai. Betul? Betul tidak? Ustaz aja dibenci, bahkan Rasul saja dibenci. Berarti semuanya radikal. Makanya membenci dengan cara yang benar, mencintai dengan cara yang benar, itulah jalan yang benar. Tidak mungkin kita mencintai semua orang, tidak mungkin. Sebagaimana kita tidak mungkin membenci semua orang, tapi bencilah secara normal dan cintailah secara natural. Allah musta'an. Paham ya? Ini gara-gara wala obarannya agak panjang dikit. Rasanya sensitif masalahnya. Masalahnya sensitif. Iya. Oleh sebab itu perlu dijelaskan ini. Jadi mereka dengan mengikutinya wala kepada pengikutnya, dan wa'adau, dan tidak wala kepada yang tidak mengikuti akidah ini. Jelas? Sama. Khalaf itu sendiri, yang berpaham khalaf pasti tidak suka dengan berpahaman salaf. Betul kan? Betul apa salah saya? Iya, betul sekali. Bisa dibuktikan. Tadi saya katakan, bila masjidnya khalafi, maka ustadznya tidak akan masuk ustadz salafi. Tapi kalau bila masjidnya salafi, mustahil juga masuk masuk khalafi. Allah musta'an. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT pada umumnya, kecuali yang artinya ada aturan-aturan yang mengatur. Misalnya masjid pemerintah, ya di situ kan milik semua kalangan. Kalau saya diangkat misalnya jadi pemimpin di masjid pemerintah, saya juga harus menerima instruksi dari pemerintah atasan. Awak kan di-SK-kan, betul ya? Betul enggak? Di-SK-kan. Kalau sempat misalnya saya ngurus Masjid Agung An-Nur misalnya, atasan saya siapa? Hah? Pak Gubernur. Lalu Pak Gubernur bilang, Ustaz, tolong undang Ustaz Siano. Saya bilang apa? Hah? Ya atau tidak? Paling-paling bisa masukkan bagaimana dengan Ustaz Siano misalnya. Oh enggak, saya sudah telepon dia tadi. Berani tolak? Berani tolak Pak? Enggak mungkin lah, enggak hikmah juga untuk bilang, Pak, kalau tetap Bapak Ustaz itu Bapak undang, saya berhenti saat ini juga. Enggak hikmah tuh, rusak dakwah kalau dengan cara itu. Makanya enggak semua orang bisa masuk ke lini ini. Jelas? Jadi kalau yang enggak bisa masuk, jangan masuk. Karena akan merusak dakwah nanti. Oh itu ya. Kalau gitu mau betul lah radikal orang-orang ngaji salafnya. Akhirnya akan timbul image itu semakin mengkristal itu. Memang susah. Tidak bisa bertaamul dengan mereka dengan benar. Awak sebagai gubernur minta ustaz berhenti dia gara-gara nolak. Bagus enggak? Jadi presidennya tidak bagus. Makanya perlu keahlian berkomunikasi. Nabi kan dulu juga punya keahlian itu. Dilarang pergi Mekah untuk umrah. Padahal membatalkan amalan itu kan dosa. Ya kan? Dan kemudian mereka sudah mulai punya kekuatan. Tapi Nabi SAW dapat wahyu. Belum saatnya. Sekarang kalian pulang saja dulu. Padahal tinggal 68 km lagi. Dari 400 kilo lebih jaraknya. Itu biasa tahun sulit. Makanya ada mundur selangkah untuk maju 5 langkah. Itu biasa dalam dakwah. Melakukan mudarat yang lebih kecil untuk maslahat yang lebih besar, atau menghindari mudarat yang lebih besar. Jangan gara-gara ini nanti langsung dia mengundurkan diri di saat itu juga, akhirnya tak ada kesempatan lagi selamanya untuk masuk berdakwah. Jelas? Jelas. Jadi memang berdakwah di kalangan sendiri itu lebih mudah daripada berdakwah di luar. Dan memang tidak semua punya keahlian itu. Semoga Allah SWT mudahkan bagi kita. Amin. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, wa'adau fiha, dan mereka bisa tidak wala dengan masalah ini. Wabaddahu, dan mereka membid'ahkan. Berarti masalah membid'ahkan, yang bid'ah itu bukan masalah
dakwah Salafi Wahabi hari ini tidak. Tentu kalau jujur berilmu, bacalah kitab-kitab ulama dahulu, baik kitab fikih, kitab akidah, lebih khusus lagi yang ditulis mereka, ada bahasa-bahasa itu jelas. Fulanun alal bid'ah, fulanun ala sunnah, si fulan ikut bid'ah, si fulan ikut sunnah, itu biasa. Apalagi kutubul jarhi wa ta'dil, kita jarh ta'dil tentang para perawi hadis, itu banyak hadis yang ditolak akibat perawinya terkontaminasi bid'ah. Setidaknya jadi catatan. Nah, misalnya fulan tertuduh qadariyah bid'ah. Baik, tapi setelah diteliti ternyata walaupun dia ahli bid'ah, jujur meriwayatkan dengan bukti rawi-rawi yang lurus sama riwayatnya, kita tolak juga hadisnya. Kita tolak juga. Betul. Ada berita disampaikan oleh orang pendusta, bukan pendusta ya, orang yang artinya riwayatnya lemah, tapi sesama dengan berita yang disampaikan oleh orang-orang yang jujur dan riwayatnya benar, ditolak juga? Tidak ditolak. Tapi bukan karena riwayat dia kita terima, karena riwayat yang benar. Nah, nanti misalnya, Ustaz itu riwayatnya sama dengan yang pendusta itu katanya, nah kita tolak gitu ya? Paham maksudnya? Ada 3 perawi rawi sahih, jujur, ahli sunnah. Kemudian ada riwayat dari seorang ahli bid'ah, sama isinya. Gara-gara yang 3 ini sama dengan riwayat yang tidak benar tadi, kita tolak riwayat yang 3 ini? Enggak? Betul? Enggak lah. Karena hadis yang sahih tidak ditolak gara-gara ada yang tidak sahih. Jelas? Gara-gara perawi ini orang berdusta, lalu riwayat yang jujur-jujur ini ditolak? Enggak. Demikian juga dengan ilmu. Mirip ilmunya misalnya, Mbak misalnya, kan ini yang terjadi. Ini kok caranya kok sama dengan orang itu ya? Ya bisa saja di golongan yang tersalah, golongan yang tersesat, kan ada sebagian yang benar. Misalnya di manajemennya Masya Allah bagus, sah. Sama dulu, mohon maaf ya, dulu semasa saya masih di Madinah, ketika awal-awal kawan-kawan mengenali manhaj salaf ini, anti sekali dengan yang namanya yayasan. Sah? Anti. Tidak ada yayasan di zaman Nabi gitu. Ya, padahal ini bid'ah hasanah, bid'ah hasanah, karena dia hanya sarana. Tapi alhamdulillah sekarang semuanya punya yayasan, semua punya yayasan. Ada pula kawan dulu ketika awal internet berdebat sehari, berbantah internet itu bid'ah, tidak boleh dakwah lewat internet. Tidak sampai sebukan duluan pula dia dakwah pakai internet bodoh kita. Awak lambat-lambat pakai, tapi lah habis energi gara-gara berdebat tadi. Tadilah masalah. Dia tak bisa membedakan mana bid'ah yang hasanah, mana bid'ah yang dhalalah. Jelas? Ya sarana ini secara bahasa sebut bid'ah. Ini botol ini secara bahasa disebut bid'ah. Tapi kalau bid'ah dalam syariat semuanya dhalalah. Tapi setelah sebutnya oleh ulama bid'ah hasanah, rata-rata mereka memberi contoh yang sifatnya sarana dan fasilitas. Jelas? Tidak merubah esensi agama itu sendiri, tidak menambah jumlahnya, tidak menambah caranya, tidak menambah kaifiat dan syaratnya atau masanya. Jelas? Maka contohnya semua sama. Masyaallah kiram yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, wa badda'u. Jadi membid'ahkan yang bid'ah itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang memulai, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Jadi kalau ada kerjaan bid'ah orang, itu sunnah Nabi itu. Membid'ahkan yang bid'ah itu sunnah dan wajib, sebab tersebarnya bid'ah, tersebarnya penyimpangan akibat yang paham tidak berbicara. Jadi setan bisu kita paham itu bid'ah lalu diam. Jelas?
Nah, lain masalah dengan yang diikhtilafkan ulama, itu masalah itu kita juga harus berlapang dada. Misalnya masalah kunut subuh, ada yang bilang bid'ah, ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunat, ada yang bilang mubah dan sebagainya. Ya, kita hanya sampai pada batas menjelaskan dalil-dalilnya. Ya, menjelaskan dalil-dalilnya. Lalu ternyata khilaf ini seperti kata Imam Ibnu Hajar, khilafun qawi, bahkan sebelumnya Ibnu Abdul Bar mengatakan ini adalah khilafun qawi. Ya, kalau ulama saja angkat tangan dengannya, kita apa lagi? Kita katakan khilafun qawi. Tapi kita ikuti cara ulama itu. Mereka menjelaskan ini dalilnya ini dalilnya ini, yang kuat ini, sampai di situ mereka. Tapi kalau tetap ada, maka mereka menyikapinya dengan lapang dada. Jelas? Nah, wa kaffaru man i'taqada ghairaha, bahkan mengafirkan sebagian yang berkeyakinan menyimpang itu. Karena bid'ah itu ada dua. Ini kan panjang penjelasannya. Tidak apa-apa panjang dikit. Panjang dikit, tidak panjang-panjang betul. Panjang dikit aja. Nah, soalnya panjang-panjang sekali nanti ngantuk tuan-tuan. Memang kalau sudah masuk ke materi itu ngantuk tuan-tuan. Makanya orang lebih cenderung ceramah lepas. Apa sebab? Kita bisa tertawa lepas. Iya, tapi kalau sudah masuk materi, apalagi masalah akidah, masalah hadis ini berat, sehingga bikin ngantuk berat. Nah, masyaallah kiram, jadi wa kaffaru man i'taqada ghairaha, dan mengafirkan orang yang berkeyakinan selain itu. Ini harus dijelaskan tuntas. Kalau tidak bisa salah paham, berarti takfiri kita. Asal beda kafir, asal beda bukan. Ada yang perbedaannya menyebabkan kekufuran bid'ahnya. Ada yang menyebabkan hanya fasik. Jadi bid'ah itu sebagai maksiat, kan ada dosa besar, ada dosa kecil. Bid'ah juga ada bid'ah yang mukhaffafah, ada yang bid'ah ghalidhah. Kalau ulama hadis membaginya bid'atun mukaffirah wa bid'atun mufassiqah. Bid'ah yang menyebabkan pelakunya kafir, dan ada bid'ah yang menyebabkan pelakunya fasik. Dua-duanya berdosa tentunya. Bikin bid'ah dua-duanya berdosa. Baiklah. Yang kafir misalnya apa? Bid'ah yang kufur seperti apa misalnya? Hah? Tidak tahu ya. Bahasa bikin contoh. Itu makanya nanti tengok orang nanti selesai salat begini dia kan, ini kafir, jangan. Atau misalnya salat begini aja, tidak begini dia kafir, tidak boleh. Makanya harus tahu kita ada bid'ah yang menyebabkan kekufuran. Contohnya bid'ahnya orang-orang jahiliyah dulu di Makkah. Dulu Nabi Ibrahim membersihkan Ka'bah Baitullah dari syirik. Sah? Lalu mereka buat bid'ah yang awalnya tawassul dengan orang-orang saleh. Selepas itu bukan lagi tawassul, langsung wusul ke dewan wali orang saleh, sampai doanya ke orang saleh. Besok tambah lagi bid'ahnya, yaitu menyembah orang-orang saleh itu. Lahirlah patung-patung tadi. Kan bid'ah. Bid'ah enggak? Bid'ah. Tidak pernah diajarkan oleh Nabi, lalu mereka buat-buat dalam agama, dianggap itu agama. Akhirnya mereka dengan itu kafir apa tidak? Boleh dihukum kafir nih? Boleh? Boleh apa enggak? Boleh, alhamdulillah. Radikal enggak? Hah? Wih, menghukum orang kafir-kafir radikal enggak? Ya enggak lah. Sebab tanyakan sendiri ke orang kafir tuh, orang Islam kafir apa enggak? Mereka juga berkeyakinan kita ini kan bahasanya yang beda. Bahasanya berbeda. Kalau orang Nasrani bilangnya kita gembala domba yang tersesat. Binatang kita rupanya. Binatang ternak pula yang bisa disembelih. Auzubillah. Ya itu urusan mereka, kita tidak boleh protes, tidak masalah. Kita nak bilang apa, kita tidak boleh, enggak. Kita tidak duduk mereka radikal dengan
gara-gara itu. Enggak, itu keyakinan mereka. Jelas? Orang Yahudi menganggap kita sebagai bangsa-bangsa kasta paling rendah, babu. Kalau bukan untuk berkhidmat ke orang Yahudi, orang-orang kita ini tidak dijadikan, tidak diciptakan Allah SWT. Biarin aja, memang kita tidak merasa babu kok. Gitu aja kok repot. Jelas? Itu bukan radikal, teman-teman. Makanya jangan, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Islam tak pernah mengajarkan nilai-nilai kekerasan. Ya, keras boleh, tapi kekerasan tidak. Ya, jelas ya Pak ya? Udah jelas tuh kalau dah. Kalau belum jelas tambah lagi. Jadi ada bid'ah yang membuat orang kufur. Nah, umat Islam sendiri yang menisbatkan Islam, misalnya orang Ahmadiyah, sah? Ada bid'ahnya enggak? Bid'ahnya besar sekali, sehingga menyebabkan mereka keluar dari Islam. Apa itu? Menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi setelah Nabi Muhammad. Ini bid'ah enggak? Bid'ah. Menurut antum mereka berkeyakinan itu salah atau benar itu? Menurut mereka ya benar. Makanya bid'ah hasanah itu selalu hasanah menurut pelakunya. Tapi kalau mengacu kepada firman Allah, sunnah Nabi, bid'ah tidak ada yang hasanah dalam syariat. Semuanya dalalah. Kalau ada yang menyebut hasanah, ulama yang bagi hasanah maksudnya terjadilah bid'ah yang wajib, bid'ah yang sunat, bid'ah yang haram, bid'ah yang mubah, bid'ah yang makruh. Itu yang berkaitan dengan ini sarana ini seperti ini. Untuk nak pakai peci nasional, peci nasional itu sih. Yang itu pakai sih, yang pakai sarung apa namanya, sarung orange. Peci apa itu? Nasional. Saya pakai juga, jangan takut itu. Sekarang kadang saya pakai. Tengok nanti video sana yang ada yang pakai itu sengaja. Bawahnya Arab, atasnya Indonesia. Karena Arab cinta Indonesia cinta Arab. Gitu dong. Jangan atasnya Arab, bawahnya Amerika. Enggak, ini Indonesia dia. Justru kita letakkan Indonesia di atas, Arabnya di bawah. Bajunya pakai Arab, atasnya Indonesia. Bahwa Indonesia kita junjung tinggi. Jelas? Karena darahku darah masih merah putih sih. Darahku masih darah merah putih. Semangat. NKRI. Tidak percaya, belahlah dadaku. Ya betul. Ada yang menghina Indonesia, sakitnya itu di sini. Serius. Sakit hati kalau ada yang bilang Indonesia begini-begini, sakit hati saya. Hati berdarah, masih darah merah putihnya masih bersih. Antum enggak sakit hati dihina Indonesia? Enggak sakit ya? Catat namanya Pak, catat Pak. Ini perlu ditatar P4 lagi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Antum enggak sakit hati ya? Orang tuanya dihina. Enggak sakit hati? Baik. Mana yang lebih berat? Menghina bangsa daripada menghina orang tua? Dua-duanya. Saya tidak nanya dua-duanya. Mana yang lebih berat? Menghina banyak orang daripada menghina satu orang? Ini bukan antum menghina, antum durhaka kalau orang tua. Orang lain menghina bangsamu dengan orang tua menghina orang tuamu. Mana yang lebih berat? Belum paham cinta. Belum paham cinta. Nanti kita buat kursus cinta insyaallah taala. Ya Syekh. Syekh. Dia mau sayang sama orang tuanya lebih daripada sayang pada negaranya. Kalau saya enggak, saya lebih sayang pada negara saya dibanding orang tua. Karena menyelamatkan negara, menyelamatkan banyak orang tua. Tapi kalau menyelamatkan orang tua sendiri aja. Makanya kepentingan yang lebih besar didahulukan daripada kepentingan yang lebih kecil. Kalau ada orang nak nyerang rumahmu, ada orang nak menyerang negaramu, mana yang kamu duluan hadapi? Rumah dulu. Subhanallah, tidak bakal jadi presiden. Tidak bakal jadi gubernur antum. Kalau masih itu cara berpikirnya masih kecil. Jelas? Nampaknya belum paham antum manhaj salaf ini. Belum. Baru berapa lama ngaji? Baik.
Astagfirullahaladzim. Ini dia terjadi ikhtilat masalah taat pada orang tua, menjadi orang tua, berbakti pada orang tua dengan ini. Jadi belum tuntas kajinya ya. Allah musta'an. Jihad itu disyariatkan karena membela orang tua atau karena membela negara? Hah? Syekh? Jihad yang wajib ya, bukan jihad yang sunat ya. Karena ada orang laki-laki dari Yaman datang ikut jihad sama Nabi SAW. Lalu kata Nabi, punya orang tua? Punya. Gimana gue tinggalkan? Menangis. Sah? Baliklah kembali, berjihadlah dan berbakti kepada keduanya. Ini baginya sunat, tidak wajib. Tapi kalau sudah wajib, makanya dalam pembahasan nanti perlu nak minta izin sama orang tua pergi berjihad. Maka ulama membagi, kalau itu istimfarun artinya perintah dari waliul amri, tidak perlu minta izin orang tua, jelas. Tapi kalau untuk yang sifatnya sunat, itu wajib minta izin orang tua. Ini perlu pembahasan lagi. Ini salah-salah jihad nanti jahat kita. Nah banyak agak tuntas masalah ini. Makanya jangan bicara jihad dulu sebelum masalah sholat kita selesai. Selesaikan sholat, selesaikan zakat, selesai puasa, haji. Dah mantap itu, nanti rukun iman, rukun dan Islam sudah mantap. Nanti insya Allah sendirinya Allah baru akan berikan tugas kita yang berat ini. Tapi kalau sholatnya gimana, keyakinannya masih pakai majang foto-foto di rumah. Ini lucunya yang tertuduh Salafi Wahabi. Ada orang salaf yang majang foto di rumah, foto Syekh Kiai. Allah musta'an. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Jelas ya? Jadi ada bid'ah yang bisa membuat pelakunya kufur. Contohnya tadi Ahmadiyah. Dan ada yang berkeyakinan di antara pemikir-pemikir Islam yang sampai ke situ juga. Seperti pemikiran sebagian ya yang terkenal dianggap sebagai pemikir Muslim, yaitu berkeyakinan bahwa kenabian itu belum berhenti. Artinya sekarang kalau dengan berlatih kita punya potensi jadi nabi. Ini sepakat ulama Islam, keyakinan seperti ini kufur. Bid'ah yang membawa kepada kekufuran. Nah, orang yang seperti ini wajib kita benci. Karena dia membawa kebid'ahan yang, makanya kaum muslimin bid'ah itu ada atau tidak? Ada. Maka bicara tentang bid'ah boleh apa tidak? Ya boleh, karena dia ada. Bahkan bagi sebagian wajib, mungkin bagi sebagian itu tidak wajib. Makanya kalau nak bicara tentang bid'ah, paham dulu sunnah. Tapi kalau pahamnya setengah-setengah, nanti salah paham jadinya. Sehingga yang bid'ah dikatakan sunnah, yang sunnah dikatakan bid'ah. Maka kenali sunnah, baru kita akan kenal bid'ah. Tapi orang yang tak kenal hakikatnya sunnah, susah mengenal bid'ah. Astagfirullah, waktu berlalu tanpa rasa. Tapi antum mungkin sangat merasa ya. Nah, ini gara-gara mengenang masalahnya detail sekali kaum muslimin dan muslimat. Kalau tidak jelaskan nanti, berarti asal bicara bid'ah mengkafirkan orang. Ini yang salah, saya takut gitu ini, maka harus jelaskan. Ada bid'ah yang tidak dikafirkan, dan itu banyak juga. Banyak ya. Khususnya bid'ah amaliyah. Bid'ah adalah ibadah, khususnya bid'ah idhafiyah. Misalnya bid'ah menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan amalan tertentu. Ya, ini sebagian menghukum sebagai bid'ah. Yang suka menganggapnya bid'ah bid'ah hasanah. Ya, ini khilaf di antara ulama, tapi khilaf di sini sebenarnya tidak kuat karena dalil yang mendukungnya sangat lemah. Tapi akan ada saja. Karena Nabi sudah prediksi akan terjadi ikhtilaf yang banyak akibat daripada mengada-ngada dalam agama. Maka Nabi larang kita mengada-ngada, karena setiap mengada-ngada itu menyebabkan orang tersesat, dan orang sesat selalu berkelahi. Betul? Kalau udah kesasar pasti berkelahi. Iya tak? Saling menyalahkan kalau sudah kesasar. Kan kata saya lewat sini tadi, kamu maksa juga lewat sini kan? Ya tak? Pasti kelahi. Karena keluar dari jalur utama. Maka usahakan jangan keluar. Kalaupun
karena memang terpaksa, tidak ada jalan lain lagi. Soalnya jalan depan tertutup rapat, razia, awak SIM tidak ada, STNK dah mati, pajak belum dibayar, nanti ketangkap bayar tilang tidak ada pula PT, terpaksa masuk gang, ini namanya darurat. Makanya banyak yang bertanya, Ustaz, saya sendiri di lingkungan itu, kalau saya tidak ikut kajian misal di situ, nanti saya tidak bisa ngurus ini itu, misalnya kan, ya kan? Ya, tentu kata kita ikutlah masyarakat dulu, dengan keyakinan mudah-mudahan suatu saat nanti berubah, ya karena pelanggaran kan. Tapi kita tidak bisa kecuali itu. Nabi SAW langsung hijrahnya. Saya ulang lagi, Nabi ketika berdakwah di Mekah langsung disuruh hijrah. Nah, adalah kadang-kadang kita terpaksa melakukan mudarat yang kecil untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Ada yang bertanya kadang-kadang, gimana Ustaz, saya keluarga saya sendiri, istilahnya keluarga perut saya katanya. Saya sudah sampaikan tidak usah pakai band. Saya bilang kalau nikah memang pakai band. Dia bilang, kalau tidak di band gimana pula? Kan diberikan band itu kan bahasa acunya diberikan. Nah, kan di band anak kita, diberikan anak kita kan. Nah, ya. Lalu gimana? Saya diancam kalau sempat tidak hadir besok anakmu mau nikah kami tidak hadir. Misalnya. Bukan hanya itu, kita putus rotan bersaudara. Kenyataan ada. Ini bukan gertakan sambal. Ada memang nyata. Gara-gara itu orang itu tidak berat seperti tidak dibalik lagi. Saya sudah temukan. Nah, makanya disinilah perlu betul-betul ahli ilmu yang berfatwa di sini. Bukan ahli al-hamasah, orang bersemangat. Beda semangat dengan ilmu. Ya. Beda semangat dengan ilmu. Makanya sebenarnya ini kan bisa diminimalisir. Hadir, nampakkan diri, habis itu pergi pula ke masjid kan. Ada pula sekejap, datang ke masjid. Atau misalnya hadir di akhir-akhir waktu. Atau di awal-awal sebelum ini dan sebagainya. Kalau memang kondisi seperti itu. Tapi kalau aman-aman saja, nah, kalau saya kan enak waktu itu menikah. Ada juga sebagian keluarga yang maksa kan. Kalau gitu, kalau tuan-tuan maksa, sekarang ingin menggembirakan kami atau menggembirakan orang? Yang menggembirakan kalian, kami tidak gembira dengan itu. Alhamdulillah mereka mau mengalah. Maklum tak, buya. Iya, Allah musta'an. Kayaknya ada gantuk nih, tidak masuk lagi nampaknya. Ya kita cukup sampai di sini dulu. Besok kita sambung lagi. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.